Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan buka dari Sefanya 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan dengarkan, kita akan baca Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Siapa yang sudah dapat boleh angkat tangan? Oke, semua sudah dapat. Kita akan membacanya dengan suara keras bersama-sama. 1, 2, 3. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Allah yang menyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan dari semua orang yang rendah hati di negeri. Yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan beritakan. Ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan Tuhan berkata, bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Saudara, Tuhan berkata kepada saya hari-hari ini, bangsa ini khususnya umat Tuhan. Kita tidak ngomong yang di luar. Kita ngomong umat Tuhan yang katanya mengasihi Tuhan. Yang katanya mengenal Tuhan. Yang katanya bicara dalam arus karismatik, saudara. Atau kegeraan daripada Roh Kudus. Itu sedang mengalami satu situasi yang disebut acuh tak acuh. Ada satu kesuaman, ada satu roh acuh tak acuh yang sedang ada di antara kita. Saudara, dan acuh tak acuh itu sangat menyakitkan dan itu sepele tapi menghancurkan kegerakan Tuhan. Saudara, dan Tuhan mulai berkata, kalau engkau seorang istri dan engkau bicara apapun juga, suamimu baca koran, tidak pernah dengarkan engkau. Atau mungkin dia berkata ya, tapi kalau ditanya tidak tahu apa yang diomongkan. Lama-lama hatimu akan menjadi tawar. Saudara, dan Tuhan berkata, aku ini suamimu, kekasihmu, yang berbicara berkali-kali, tetapi engkau tidak mendengarkannya. Kita terlalu menganggap sepele setiap yang Tuhan bicara. Kita terlalu menganggap enteng setiap teguran Tuhan. Saudara, Tuhan ingatkan itu banyak, saudara, dari hidup saya sendiri. Tapi dia itu Allah yang sangat baik. Dia mulai menunjukkan bagaimana dia bersikap kepada saya. Saudara, saya masih ingat pada waktu itu saya di Belanda. Dan saya capek sekali, saudara. Pulang sekolah, saudara ya, pulang ujian jam 9 malam. Sudah tidak ada bus, saya mesti jalan kaki. Saudara, dan pada waktu itu di rumah tidak ada makanan. Saya capek sekali. Dan kemudian pada waktu saya jalan di tengah jalan sembari memuji Tuhan. Tiba-tiba saya berkata begini sama Tuhan. Seandainya ya, saya pulang ada siomay. Saudara, saya ini orang Bandung, jadi penggemar siomay Bandung. Saudara, pada waktu itu saya bicara cuma sekedar. Karena saya tahu di Belanda itu tidak ada siomay, saudara. Dan tidak ada yang jual juga. Saudara, tapi pada waktu saya dekat rumah, saya lihat kamar saya jendelanya terbuka dan itu tidak mengagetkan saya. Karena teman-teman saya di sana cukup dekat, sehingga seringkali kami tukeran-tukeran kunci. Ada beberapa teman yang punya kunci kamar saya. Tetapi yang waktu itu mengagetkan saya adalah karena dari dalam kamar itu tercium bau siomay. Saudara, saya tidak bisa dibohongi, ini hidung kenal banget yang namanya siomay. Saudara, dan pada waktu itu saya bilang mana mungkin. Tapi itu bau sangat kental, saudara. Dan pada waktu saya naik ke atas, saya buka pintu. Teman saya bilang, halo Ci, tadi pagi saya bangun. Tiba-tiba ada keinginan kuat sekali. Kenapa kamu tidak nyoba bikin siomay? Dan pada waktu saya belanja bikin siomay, tiba-tiba itu suara makin keras. Kenapa kamu tidak bikin di tempat Ibu Iin atau Ci Iin? Dan berbagi dengan dia. Saudara, itu masalah kecil. Tapi pada waktu itu terjadi, saudara. Tuhan itu berkata, kamu tidak makan siomay, tidak mati kan? Tapi aku ini Allah yang sangat mengasihi engkau. Hatiku rindu memuaskan hasratmu.
Aku mendengar setiap kerinduan. Dan keinginanku adalah menjawab kerinduan. Saudara, itu satu. Kemudian saudara, hal yang kedua. Pada waktu itu saya masih suka pakai anting. Sekarang lebih males, saudara. Dan saya punya anting kesayangan, saudara. Dan kemudian pada waktu bangun pagi, anting itu hilang, tidak tahu kemana satu. Yang satu masih ada. Saya cari, saudara. Dan anting itu tidak ada. Saya bilang sama suami saya, Yang, antingku hilang. Dan suami saya ini model suami yang paling cool di dunia. Dia dengan senyum bilang, ya terus mau apa? Terus dengan santainya dia pergi ke kantor. Ya saya pikir memang mau apa? Ya anting hilang mau apa, saudara ya? Tidak ada apa-apa dengan itu. Tapi kemudian siang, saudara, ada seorang eksekutif kerja kantor sibuk dari Jakarta khusus ke Bekasi. Saudara, dan dia bilang, aku ini aneh sekali. Tadi jam makan siang, tiba-tiba aku lewat toko emas. Tuhan bilang beli anting buat Iin. Kirimkan sekarang juga. Dia beli anting, dia kirimkan ke rumah saya. Pada waktu dia kasih, bukan masalah antingnya, saudara. Tapi saat itu Tuhan berkata, suamimu boleh acuh tak acuh. Tapi aku Allah yang tidak pernah acuh tak acuh terhadap engkau. Setiap engkau kehilangan, aku sudah siap menggantikan dengan yang jauh lebih indah. Setiap kekosongan dalam hidup ini, aku sudah siap memberikan dengan sesuatu yang lebih mulia. Setiap apa yang engkau inginkan orang lain buat. Kalau orang itu tidak pernah buat, jangan pernah kecewa. Karena ada aku yang selalu bisa buat jauh lebih indah dari siapapun juga. Saudara, dia tidak berubah. Kalau saya mau cerita. Saudara, pada waktu itu saya di Belanda dan suami saya pulang ke Indonesia. Saya sedih sekali, saudara. Karena dia pulang ke Indonesia, saya kesepian di sana. Tapi sebelumnya Tuhan sudah minta sama saya. Dengan lembut dia minta izin. Dan dia berkata, bolehkah aku ambil suamimu 1 tahun. Supaya engkau bisa dengan bebas menyelesaikan apa yang aku mau. Saudara, waktu itu saya nangis. Tapi saya berkata, ya Tuhan. Kalau memang itu yang terbaik, lakukan seperti yang kau mau. Saudara, dan suami saya pulang ke Indonesia duluan 1 tahun, saya masih di Belanda. Dan orang kelihatannya saya biasa-biasa saja. Karena saya memang orangnya jarang menunjukkan apa yang di dalam. Tapi jujur, biar bagaimanapun pisah sama suami setahun itu sepi. Ada rasa nelongso, istilah orang Jawa. Pada waktu saya buka lemari, masih beberapa tergantung pakaian dia. Itu rasanya kosong sekali. Dan saya masih ingat saat itu. Tiba-tiba tanpa ada orang yang tahu apa yang sedang terjadi. Tuhan gerakkan seseorang kirim buket warna peach. Saudara, dan itu bunga mawar yang sangat bagus. Saya tahu orang itu tidak mengerti apa yang di dalam hati saya. Tapi pada waktu bunga itu datang, itu Tuhan bicara langsung. Dia bilang, terima kasih. Kalau engkau merelakan pisah 1 tahun buat suamimu, dibawa ke Indonesia. Terima kasih. Kalau ada tahun di mana engkau kumiliki sendiri. Aku sangat menghargainya. Tak tentang siapa dia. Dia itu Allah yang sangat sensitif. Dia Allah yang sangat peduli. Dia Allah yang sangat care. Dia Allah yang sangat gentle. Dia Allah yang tidak pernah bisa digambarkan oleh kata-kata. Betapa cintanya, betapa manisnya, betapa dalamnya perhatiannya. Dan kemarin, saudara, tiba-tiba semua gambaran itu cuma sebagian. Ada begitu banyak gambaran yang tiba-tiba keluar semua dalam hidup saya. Dan kemudian dia berkata, tapi bisakah umatku
mengerti hatiku. Tapi bisakah umatku punya perhatian seperti itu kepadaku? Bisakah umatku punya cinta seperti itu kepadaku? Kemudian Tuhan kasih ayat yang ini. Hatiku sakit, kata Tuhan. Karena umatku acuh tak acuh kepadaku. Saudara, dan Tuhan mulai menunjukkan pada saya. Tuhan berkata, engkau tahu kenapa Daud menghargai sangat 3 triwira. Saya berbicara di depan hamba-hamba Tuhan. Dan saya percaya engkau tahu setiap cerita tidak perlu dibuka isi Alkitab. Sekali waktu Daud ada di satu daerah di mana dikelilingi oleh semua tentara Filistin. Saudara, dan pada waktu itu di tengah hari yang panas, tiba-tiba Daud berkata, seandainya ada orang yang membawa air dari sungai di Bethlehem. Saudara, dan itu cuma seandainya. Itu cuma ngomong. Itu cuma sekedar ngomong. Dia tahu itu sesuatu yang sia-sia dan jauh dan tidak mungkin. Karena mereka sedang ada di dalam pendudukan atau kepungan orang Filistin. Tapi ada 3 orang yang mendengar. Dan 3 orang ini bertekad. Dia tidak akan membiarkan keinginan Daud itu lewat begitu saja. Mereka menerobos setiap musuh. Mereka jalan begitu jauh sampai ke perigi Bethlehem. Mereka ambil dan mereka bawa. Dan mereka kasih kepada Daud. Waktu mereka kasih kepada Daud, Daud mencurahkan itu sebagai korban. Dan dia berkata, aku tidak layak. Yang layak terima seperti itu cuma Tuhan. Tapi sejak itu, triwira itu tercatat sebagai orang yang paling tinggi di atas segalanya. Saudara, Alkitab berkata, ada yang berbuat ini, ada yang berbuat itu, ada yang melakukan ini. Tetapi selalu disebut, tetapi mereka tidak bisa menyamai triwira itu. Saudara, dan hari ini Tuhan berkata, aku mencari triwira-triwira yang begitu mendengarkan aku sampai setiap kerinduanku mereka bertekad melakukannya. Setiap permintaanku mereka berkata, Tuhan, apapun harganya, kalau itu kerinduanmu, aku akan melakukan. Apapun tantangannya, kalau itu yang kau mau, aku akan hadapi. Apapun Tuhan sakitnya, berapapun, kalau itu menyukakanmu, aku akan menahannya. Saudara, hati Tuhan sedang menjerit saat ini. Berapa yang mau punya hati yang tidak acuh tak acuh? Yang berkata, Tuhan rindu orang diselamatkan? No. Tuhan rindu lawatan buat Indonesia? Ya silakan dong Tuhan buat sendiri. Tapi siapa yang bisa berkata, Tuhan, ini aku. Kalau itu kerinduanmu, tanamkan, mampukan. Supaya aku melakukannya. Yang kedua, saudara, pada waktu itu, Yesus baru saja membangkitkan Lazarus. Dan semua orang kagum dengan apa yang terjadi. Dahsyat. Sudah 4 hari mati. Berbau. Tetapi tiba-tiba Yesus berkata, keluar. Dan Lazarus keluar. Saudara, dan pada waktu itu semua orang menyebut dia anak Allah. Dia dahsyat, dia spektakuler. Kemudian mereka mengadakan satu pesta. Ada ayatnya. Perjamuan besar. Lazarus yang mengalami itu, saudara, ikut makan bersama-sama. Marta masak. Dia buat yang terbaik buat Tuhan. Tapi tidak ada satupun yang mengerti hatinya. Murid-muridnya semua tertawa. Semuanya bersyukur, semuanya berkata, nih calon raja kita. Tapi sebenarnya Yesus hatinya sedang gundah gulana. Karena dia tahu dan tahu bahwa sebentar lagi dia menghadapi salib. Dia tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Dia tahu bahwa kemuliaan yang harus direbut itu harganya
adalah salib dan penderitaan. Mungkin dia tertawa, tapi sorot matanya sebenarnya tidak tertawa. Dan cuma satu orang yang saat itu menangkap itu. Dan orang itu adalah Maria. Dia ambil minyak yang terbaik. Dia pecahkan dan dia tuang. Saudara, dia tidak peduli orang berkata, ngapain sini perempuan gila ya. Minyak segitu dibuang. Harganya 400 dinar. Itu kurang lebih 1 tahun kerja. Mungkin 10 juta dibuang sekaligus. Saudara, dia tidak peduli orang berkata. Coba saudara bayangkan. Zaman dulu kalau laki itu kumpul dengan laki, wanita dengan wanita. Tiba-tiba pada waktu di kalangan laki-laki ada wanita datang nyelonong mencurahkan minyak. Orang berkata ini perempuan tidak tahu diri ya. Tidak tahu malu. Tapi Maria tidak peduli. Dia tahu. Dia tahu hati Yesus. Dia tahu bahwa Yesus sedang tidak menikmati semua hidangan dan semua pesta itu. Hatinya sedang begitu sedih menangkap apa yang Tuhan bebankan dalam hidupnya. Saudara, karena itu Yesus berkata, dimanapun Injil diberitakan, perbuatan wanita ini akan diberitakan. Karena dia mengurapi dan menyiapkan penguburanku. Kenapa? Kenapa perbuatan wanita ini begitu penting? Karena wanita ini menangkap hatinya. Saudara, ada begitu banyak pelayanan, tapi tidak pernah menangkap hatinya. Ada begitu banyak pemimpin pujian, tapi berapa yang menangkap hatinya? Pernahkah kita diam dan berkata, lagu apa yang engkau mau? Berapa banyak khotbah disampaikan, tidak pernah kita peduli dengan apa hatinya. Kita cuma menyelesaikan khotbah dan pulang. Mungkin kita saudara pelayanan buat nyambut tamu, pelayanan buat apa saja. Tapi berapa banyak yang menangkap hatinya? Saudara, ini barusan kejadian, saya barusan diceritain dan ada kasetnya. Saudara, ada salah satu orang negro. Ini kerjanya cuma nyapu, saudara. Nyapu dan membersihkan gedung. Itu gedung cukup tinggi, milik orang Kristen, saudara. Tapi kerjaan dia cuma kerjanya nyapu, saudara ya. Saudara, tapi pada waktu, saudara, dia nyapu itu selalu dia memuji Tuhan. Selalu dia memuji Tuhan. Dia nyanyi dari hatinya. Berjumpa dengan kekasihnya. Padahal dia nyapu tok, pembersih. Dan kemudian saudara, di situ ada bagian rekaman dan sebagainya. Ini orang-orang mau iseng, saudara. Mereka mau coba lihat. Mau rekam kalau dia lagi nyanyi sendirian sembari nyapu bersihin. Direkam. Dan kemudian mau dibuat guyonan. Walaupun memang suaranya cukup bagus. Tapi pada waktu direkam, saudara, itu mereka kaget sekali. Itu yang tertangkap di kaset itu, saudara. Itu bukan suara satu orang. Tapi suara malaikat. Dengan semua simfoni komplit. Dan mereka punya alat, saudara, mendeteksi semua alat musik ada di situ. Kecuali 2 alat musik tidak terdapat di dunia ini. Saudara, dan itu kaset. Ada buktinya. Ini membuktikan bahwa Allah itu mencari hati orang yang mengenal hatinya. Dia tidak cari penonton. Saudara, kenapa malaikat-malaikat itu tidak nyanyi pada waktu kita kebaktian? Karena belum tentu lagu yang kita nyanyikan seirama dengan lagu dan hatinya. Kenapa malaikat-malaikat itu tidak nyanyi pada waktu kita nyembah? Karena ada banyak hati yang tidak pernah seirama dengan hati Tuhan. Tapi kenapa malaikat-malaikat ini nyanyi dengan orang negro itu? Tidak ada penonton, tidak ada yang dengar. Cuma dia sendiri. Tapi seluruh malaikat nyanyi dan main musik sama dia. Karena cuma dia yang bisa mendengar hati dan lagu Tuhan. Cuma dia yang bisa dengar melodi dan cerita Kristus. Sehingga seluruh malaikat senada dengan dia. Saudara, hari ini Tuhan berkata,
Sampai kapan pelayananmu tidak senada dengan aku? Sampai kapan kalau aku suruh diam engkau jalan? Kalau aku suruh lari engkau duduk? Kalau aku suruh berkata mengasihi engkau membenci? Sampai kapan? Sampai kapan? Saudara, terlalu banyak kita acuh tak acuh. Setiap kali dengar khotbah, kita ini seperti window shopping. Saudara, itu yang berapa kali akhir-akhir ini Tuhan berkata. Saudara tahu yang namanya window shopping? Saudara jalan-jalan ke mall, lihat barang-barang bagus. Semua kita lihat. Dan kalau ada yang barangnya begitu bagus, kita mulai lihat harganya. Tapi begitu kita tahu harganya terlalu mahal, kita letakkan lagi dan kita pulang. Tidak bawa apa-apa. Itu window shopping. Dan Tuhan berkata, jemaatku itu seperti itu. Setiap kali mereka datang di dalam khotbah, mereka dengarkan. Dan mereka berkata, wow, luar biasa ya. Di sana ada lawatan Tuhan, luar biasa ya kalau jodoh dari Tuhan. Luar biasa ya kalau dengerin Tuhan, duduk diam sampai Tuhan bicara, wow, pelayanan dahsyat. Tapi begitu kita lihat harganya, duduk diamnya berapa lama? 7 jam. Wah, enggak sanggup aku. Dia sih sanggup, saya enggak sanggup. Begitu kita anak muda, kita berkata luar biasa ya kalau tunggu jodoh dari Tuhan. Tapi begitu dengar cerita, jodoh dari Tuhan itu belum tentu yang teringat. Jodoh dari Tuhan belum tentu dikasih yang kita suka. Kita mulai berkata terlalu berat buat kita. Dan kita kembali dalam hidup kita yang biasa. Saudara, kalau engkau ikut retret ini, dan kembali hatimu seperti itu, maka malam ini saya mau berkata, bertobat. Tuhan berkata, terlalu lama umatku acuh tak acuh. Saudara, yang ketiga, bicara soal acuh tak acuh. Pada waktu itu, Elia sudah terlalu capek. Dia mengalami begitu banyak tantangan. Dia mengalami begitu banyak pergumulan. Terus dia mulai mencapai satu titik depresi. Dia berkata, aku mati aja lah Tuhan. Sama seperti orang lain. Tuhan kasih dia roti. Dibangunkan oleh malaikat. Disuruh minum. Kemudian tidur lagi. Ini anak Tuhan. Tuhan setiap kali retret dikasih roti. Dikasih air. Tapi kita bangun sebentar. Tidur lagi. Tapi dia dengan kasihnya. Dia bangunkan lagi. Dia kasih roti lagi. Dia kasih air lagi. Saudara, dan Tuhan bilang, jalan. Naik ke atas bukit. Dan Elia naik ke atas bukit. Mungkin beberapa dari saudara saya berharap bahwa retret ini cukup membuat saudara kuat untuk mulai jalan naik ke atas bukit. Tapi Elia sampai di sana, ada angin, ada api, ada gempa, ada badai. Tapi Alkitab berkata Tuhan tidak ada di situ. Kemudian ada angin sepoi-sepoi. Dan Tuhan belum berfirman. Tapi Alkitab berkata, Elia tahu Tuhan ada di situ. Dan dia langsung keluar. Dia tunggu Tuhan berfirman. Saudara, berapa banyak dari kita mengenal Tuhan sebegitu dekat. Sampai istilahnya baunya saja kita tahu. Banyak kali kita tunggu Tuhan itu dengan satu yang spektakuler. Tapi belum tentu Tuhan ada di situ. Itu mungkin cuma mujizatnya. Tapi belum tentu dia secara pribadi. Seringkali kita menunggu Tuhan melakukan mujizat. Tapi saya mau berkata, itu mungkin pekerjaan tangannya. Tapi bukan Tuhan secara pribadi. Kita mungkin minta satu urapan yang sampai kalau ditiup orang tak. Tapi itu urapannya. Belum tentu Tuhan secara pribadi. Tapi seberapa kita kenal Tuhan. Sampai waktu angin bertiup. Selembut. Kita tahu. Itu dia. Itu dia. Saudara, pengenalan. Itu terus bertumbuh. Seharusnya anak-anak Tuhan itu pengenalannya bertumbuh. Bukan menurun. Saya menikah dengan suami saya 17 tahun. Saudara, dan pada waktu pertama kali saya menikah. Saya tidak kenal cara guyonnya. Saya tidak kenal sehingga kami seringkali seleranya. Saya tidak kenal, saudara ya, hatinya sehingga seringkali kami ribut.
Tapi sekarang saudara, mobil bisa banyak lewat di depan rumah kami. Mungkin mobil yang sama bahkan dengan mobil suami saya. Tapi cara dia nginjak rem atau nancep gasnya, saya tahu itu suami saya atau bukan. Orang boleh lalu lalang di rumah saya, naik turun buka tutup pintu. Tapi cara nutup suami saya, cara buka suami saya tahu. Itu suami saya. Anduk boleh dijejer, saudara. Saya cium baunya. Saya tahu yang mana anduk suami saya. Dan saya rasa itu bukan cuma saya. Semua yang menikah lebih dari 5 tahun kenal betul. Saudara bahkan tidak usah seperti itu. Pada waktu kita jalan berdua, kita noleh muka dia berubah. Suka tidak suka, kita tahu. Betul? Itu pengenalan. Tapi bagaimana pengenalan kita dengan Tuhan? Tuhan berkata, umatku, hatinya semakin lama semakin menebal. Bukan semakin sensitif, bukan semakin kenal, tapi semakin menebal. Dan mereka tidak kenal Tuhan. Mereka cuma pengen yang merinding-merinding. Mereka cuma pengen yang spektakuler. Mereka pengen jawaban. Begitu ditantang siapa yang mempersembahkan akan mendapat 100 kali ganda. Semua mendadak mempersembahkan sesuatu. Tapi mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak kenal hatinya. Kalau kenal hatinya, tidak perlu pakai iming-iming kan. Kita tangkap yang Tuhan mau. Bukan iming-iming yang menggerakkan kita. Harusnya yang menggerakkan kita adalah cinta. Harusnya yang menggerakkan kita adalah pengenalan kita. Harusnya yang menggerakkan kita, saudara, adalah rohnya. Tapi itu semuanya hilang. Dan sekarang yang menggerakkan kita adalah ambisi. Dan sekarang yang menggerakkan kita adalah kebutuhan. Kalau ada kebutuhan besar kita doa. Kalau tidak ada kebutuhan kita tidak doa. Yang menggerakkan kita adalah janji. Tapi dia secara pribadi tidak pernah menggerakkan kita lagi. Saudara, saya tahu ini bukan khotbah yang gampang. Saya tidak tahu seberapa yang menangkap ini. Tapi Tuhan terus katakan itu. Kalau engkau mau lihat terobosan tahun depan, engkau harus begitu menyintai aku. Sampai engkau bisa seperti 3 triwira ini. Apapun harganya. Asal itu kerinduan. Engkau harus begitu dekat. Sampai engkau kenal hatinya. Dan engkau harus begitu kenal. Sampai engkau menangkap setiap angin yang sepoi-sepoi. Saudara, yang kedua dikatakan. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertium. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Saudara berkata, Tuhan berkata kepada saya tahun depan. Itu memang tahun terobosan. Tetapi selalu sebelum terobosan itu ada goncangan. Selalu. Saudara. Tetapi pada waktu goncangan itu datang, saudara. Badai itu datang, pilihannya 2. Saudara, pada waktu badai datang, maka burung-burung tertentu yang kecil-kecil, mereka akan sembunyi sampai badai berlalu. Dan tidak terjadi apa-apa. Tapi Raja Wali, pada waktu badai datang, dia akan terbang tinggi. Dan dia angkat oleh badai itu. Sayapnya cuma perlu dikedangkan. Dan dia diangkat oleh badai itu tinggi, sampai tidak ada satu orang pun yang bisa mencelakai dia. Kemarin Tuhan berkata tiba-tiba kepada saya, bangun sarangmu di tempat yang tinggi. Sampai tidak ada seorang pun yang bisa mengganggumu. Sampai tidak ada panah berapi dari iblis yang bisa mengenamu. Bangun sarangmu di tempat yang tinggi. Saya bilang bagaimana caranya? Tuhan bilang biarkan badai itu mengangkat engkau. Maka engkau akan sampai satu titik. Di mana tidak ada lagi panah-panah berapi yang akan kena kepadamu. Tidak ada manusia biasa yang bisa mencapai ke sana.
kecuali manusia ilahi yang punya kekuatan terbang tinggi bagai Raja Wali. Saudara, saya berkata, Tuhan, bagaimana saya bisa terbang tinggi seperti Raja Wali? Tuhan bilang 3 hal. Pertama, keseimbangan. Saudara, pada waktu burung itu terbang tinggi, ada badai. Kalau dia tidak seimbang, dia akan dihantam, hancur ke bawah. Tapi kalau dia seimbang, dia akan naik terbang tinggi. Keseimbangan itu sangat penting. Dan di ayat-ayat ini dikatakan carilah keadilan. Keadilan itu selaras dengan keseimbangan. Saya tanya kenapa? Tuhan bilang karena adil. Itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan memberikan kepada setiap orang pada bagiannya. Saudara, keseimbangan itu juga sama. Memberikan pada setiap orang pada bagiannya. Dan menaruh segala sesuatu pada tempatnya. Saudara, artinya engkau yang istri. Engkau harus menaruh suamimu sebagai seseorang yang kau hormati. Kau kasihi dan kau harus tunduk kepadanya. Taruh Tuhan di tempatnya. Sebagai yang paling dicintai, paling dikagumi, paling ditakuti, paling di atas segalanya. Taruh anak-anakmu di tempatnya. Kalau engkau suami, taruh istrimu di tempatnya. Dikasihi, dijagai, di-care. Saudara, kalau engkau kerja, taruh pekerjaanmu di tempatnya. Taruh pekerjaanmu di tempatnya. Tuhan bilang berikan kepada Tuhan apa yang harus kau berikan. Dan berikan kepada kaisar apa yang menjadi bagiannya. Saudara, jangan sampai ya, tahun depan engkau begitu pelayanan terus. Dan engkau tidak pernah ngisi dengan Tuhan. Maka badai itu datang akan menghancurkan engkau. Jangan sampai, saudara. Ya, engkau begitu semangat di satu doktrin. Terus, doktrin tentang apa misalnya? Akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Sampai engkau lupa berbuat sesuatu untuk sesamamu. Seimbang. Jangan sampai engkau melayani begitu rupa. Sampai engkau melukai keluargamu. Semua harus pada tempatnya. Itu keseimbangan. Saudara, yang kedua. Tuhan berkata, sayapmu harus cukup kuat. Saudara, dan itu di dalam ayat-ayat ini dikembangkan dengan kata bersemangatlah. Cukup kuat. Orang kalau sudah tidak semangat artinya sudah tidak kuat. Tapi kalau orang yang masih semangat artinya masih kuat. Bersemangatlah. Saudara, ada banyak orang kalau pergi kerja sebenarnya gini, kenapa ya mesti kerja? Pelayanan saudara ya asal-asalan. Terus kemudian saudara nyanyi juga setengah tiang. Tidak ada api di dalam ini. Tidak ada luapan semangat saudara. Ini berarti sudah lemah. Sudah lemah. Dan engkau harus membangun kembali. Bersemangatlah. Kau harus cukup kuat. Bagaimana membangun kekuatanmu? Doa, pujian, penyembahan, baca firman. Kebaktian, mengasihi. Saya tahu saudara sudah tahu firmanlah. Bangun. Supaya engkau cukup kuat. Nah, yang terakhir. Ini yang berbicara di sini dengan kata rendah hati. Dikatakan sebenarnya di ayat yang ketiga. Carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati. Apa ini Tuhan berkata? Untuk engkau terbang tinggi. Engkau harus mengerti. Berjalan dalam kasih karunia. Kerendahan hati adalah pada waktu saudara berjalan dalam kasih karunia. Saudara, ada banyak orang berkata, ya saya mau jalan dalam kasih karunia. Bagaimana sih jalan dalam kasih karunia? Saudara, jalan dalam kasih karunia itu sesuatu yang aneh. Oh, aku bisa mimpin pujian loh. Ya, belum apa-apa, aku masih bisa kerja. Ya, anak urusanku. Semua kita tentukan seperti yang kita mau. Maka ini kita sebenarnya belum sadar bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Kemudian kalau kita lihat orang lain ngerjain tidak beres, kita bilang, saya aja lah yang ngurusin. Kalau orang lain tidak beres, kalau saya beres. Ini namanya masih berjalan dalam kekuatan. Saudara sampai sadar. Saudara dan saya mau bilang ya, banyak orang berkata, ya aku tidak bisa apa-apa. Tapi masih khawatir, takut malu.
Saudara, setiap kali takut malu, itu namanya saudara masih merasa bisa. Saudara percaya tidak percaya, saya butuh 7 tahun dihabiskan ludes. Hanya untuk mengerti kasih karunia. Saya selalu merasa saya bisa belajar. Dan Allah ambil, saudara, pada waktu Allah ambil kepandian saya. Itu begitu parah, sampai kadang-kadang suami saya tanya gini, 2 kali 3 berapa nih? Gak tahu, mencet kalkulator saudara saya. Orang gak percaya saya segoblok itu. Tapi itu bisa belek. Sampai ditanya 2 kali 3 saudara, itu benar-benar gak ngerti. Gak ngeh. Mau diinget-inget kayak apapun 2 kali 3 berapa ya, itu gak keluar. Sampai mencet kalkulator saudara, cuma 2 kali 3. Sampai suami saya itu kalau ngajarin saya sudah keluar blanknya. Dari baik sampai teriak, sampai berkata, kamu itu kenapa sih? Katanya, goblok, bego atau kenapa? Saya gak bisa saudara, benar-benar blank. Guru saya itu sampai ngomong begini. Greget tapi mau ngusir gimana? 20 tahun saya tidak pernah lihat orang segoblok gini. Saudara, pada waktu itu semua saya cuma bilang, Tuhan, gimana? Mau memang tidak bisa mikir loh saudara. Itu ya kalau saya kuliah. Begitu duduk, di sana kuliah pakai slide. Begitu slide mulai lampu padam, saya jatuh tertidur. Gelek saudara. Saya berkata, ada apa dengan saya? Saya tahu saya mesti bertahan melek, kalau enggak saya enggak akan kehilangan semua mata pelajaran. Saya itu masuk ke ruang kuliah bawa 3 kopi kadang-kadang saudara. Itu saya minum kopi, melotot sembari minum kopi, kopi tak taruh, kelek tidur saudara. Dan saat itu Tuhan berkata, sampai engkau mengerti, untuk engkau bertahan saja. Hanya kasih karunia. Tidak bisa saudara. Itu orang ngomong ya saudara, semua kayak angin lalu. Saya tidak nangkep apapun. Apapun saya tidak nangkep. Saya nangis dan nangis. Karena dulu saya berpikir orang bodoh itu karena malas. Dulu saya berpikir orang kalau tidak bisa ngerjain sesuatu itu karena dia ya tidak mau belajar. Saudara, dulu saya berpikir kalau orang tidak bisa buat keputusan, saudara, itu karena dia begitu lemah. Karena saya ini orang yang bisa semuanya. Saya pikir sampai Allah habiskan saya. Saudara, kalau saya belum dihabiskan Tuhan, bawa tim Mahanaim kayak begini, malu saudara saya. Saya itu punya standar tinggi untuk segala sesuatu. Kalau saya belum dihabisin Tuhan, setiap yang nyanyi tadi ya, tidak boleh naik saudara. Suaranya kan 4 kan nilainya semua. Saudara. Tapi pada waktu saya sudah habis, saya bilang bisa apa sih? Nyanyi bagus ya karena Tuhan. Nyanyi jelek kalau Tuhan suka ya jadi kok. Sudah semua nilai saya rontok. Pada waktu saya tahu tentang kasih karunia. Dan tahun depan, kalau engkau mau jalan dalam kasih karunia, engkau harus sampai sadar. Engkau tidak bisa apa-apa. Engkau bergantung penuh oleh dia. Karena dia, untuk dia. Kalau engkau mengerti ini, engkau berhenti menghakimi. Engkau tidak akan lagi bisa berkata, kenapa dia tidak bisa buat itu. Kita akan berkata, aku yang tidak bisa kok. Mau apa lagi? Kita akan berhenti menilai. Kita akan jelek. Kita akan berkata, Tuhan tolong. Kita akan berhenti, saudara. Untuk terus punya hati, saudara, yang keras. Karena hati kita selalu dihancurkan. Kita berkata, benar. Sesungguhnya tidak ada apa-apanya yang kita bisa buat. Kita akan berhenti sombong. Karena kita tahu tidak ada satupun yang kita bisa buat selain kasih karunia. Hal yang kedua saudara, untuk jalan di dalam kasih karunia, engkau tidak mempertahankan apa-apa lagi. Sudah tidak ada tawar-menawar. Saya tahu ini berat dan berat. Sampai detik ini saudara, saya tahu saya masih gagal dan gagal dan gagal. Seringkali kita mempertahankan banyak hal dalam hidup ini. Allah banyak kali bawa saya dan Allah selalu tawarkan dan bicara. Saya pada waktu kecil saya suka sekali mimpin pujian. Tapi Tuhan berkata melayani di anak-anak. Saya bergumul. Saya bilang Tuhan tidak suka anak-anak tuh jelai, nyebelin. Suaranya teriak-teriak pengennya tak gampar. Tapi Tuhan bilang taat. Tidak mempertahankan apa. Selalu saya bergumul banyak, baru taat.
Kemudian saudara, saya ke Belanda, saya tidak suka. Tuhan bilang, pergi. Kenapa dalam hidup saya Allah selalu sodorkan yang saya tidak suka? Selalu. Saya suka di Indonesia, Tuhan suruh ke luar negeri. Saya tidak suka gambar, suruh masuk arsitek. Saya suka pria yang lembut, yang romantis, dapat pria yang kaku dan tegas. Saya suka saudara yang namanya rumah itu saudara, ya modelnya yang bukan yang country, yang gimana stylenya. Tuhan kasih pokoknya semua yang saya tidak suka. Semua yang saya tidak suka. Saya suka pelayanan yang spektakuler, dikasih Mahanaim yang luar biasa. Pokoknya semua yang saya tidak suka, itu yang Allah sodorkan dalam hidup saya. Dan sampai detik ini Allah masih melakukan itu buat saya. Mungkin banyak orang berkata, memangnya Tuhan kejam? Oh enggak, saya mau ngaku. Karena saya terlalu keras kepala dan selalu mempertahankan sesuatu. Sampai Tuhan itu ngomong begini sama saya. Kenapa kamu enggak bisa belajar dari ayahmu untuk punya hati seorang hamba? Saya bilang, Tuhan, kalau engkau enggak beri, engkau tahu betapa kerasnya aku. Tuhan itu berkata, hatimu itu selalu ingin menjadi ratu. Dan aku butuh engkau untuk menjadi hamba. Sudah tahu bedanya ratu dengan hamba? Hamba selalu bilang, kehendakmu jadilah. Hamba selalu berfokus sama tuannya. Hamba selalu, saudara ya, tidak punya hak apa-apa. Sebaliknya ratu. Selalu yang dia mau harus jadi. Berfokus sama dirinya sendiri. Selalu mau memerintah dan bukan melayani. Saudara, kalau saudara ada yang tahu bahwa dirimu selalu pengen jadi ratu, mari bertobat sama-sama saya malam ini. Saya sudah bertobat itu, saudara, lebih dari 17 tahun, tapi belum beres juga. Kenapa belum beres juga? Hari ini saya akan bertobat lagi dan saya akan terus bertobat lagi. Kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan yang lalu atau 3 bulan, saya lupa persisnya. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, demi menjaga kerendahan hatimu, demi menjaga supaya hatimu tetap hancur di hadapanku. Karena hanya hati yang hancur yang bisa mengalirkan kasih, mengalirkan urapan, mengalirkan belas kasihan. Bagaimana kalau suamimu kubiarkan jatuh dalam perzinahan? Saudara, Tuhan itu sangat baik dalam hidup saya. Dia tidak pernah melakukan apa-apa tanpa minta izin sama saya. Dan pada waktu Tuhan berkata demikian, saya 3 hari 3 malam berdebat sama Tuhan. Saya bilang, jangan permalukan saya Tuhan. Tuhan, kalau itu terjadi, orang ngomong apa? Katanya Bu Iin tidak bisa ngurus suami. Pasti kurang doa, pasti di dalamnya terjadi sesuatu. Wah, saya bergulat dengan Tuhan. Saya berdiri setiap kali khotbah atau sebelum khotbah, terutama kalau pujian, saya ngomong, Tuhan, pertimbangkan lagi. Terus ribut, saudara. Sampai Tuhan ngomong begini, ya sudah, tidak mau suamimu, mau kamu yang jatuh. Wah, lebih lagi. Saya bilang, gak bisa Tuhan. Saya bilang, saya tidak akan bisa jadi hamba Tuhan lagi. Muka saya di mana? Saya bilang ya, pokoknya yang itu enggak. Saya bergumul 3 hari 3 malam. Dan hari ketiga, Tuhan ngomong dengan tegas, tidak lulus. Tuhan bilang, tidak lulus. Tuhan marah dengan saya, dia bilang, kenapa engkau masih tetap tidak bisa percaya dengan aku? Kapan engkau bisa percaya bahwa aku selalu melakukan yang terbaik dalam hidupmu? Sampai kapan engkau bisa tunduk dengan mutlak? Sampai kapan, kata Tuhan, engkau itu punya hati untuk menyerah total tanpa sanggahan? Tuhan berkata, ayahmu, saya tidak membanggakan Pak Yusak, tapi karena Tuhan waktu itu ngomongnya begitu, saudara, mau tak buang ke neraka aja. Jawabnya cuma bilang, kalau itu menyenangkan hatimu, terserah. Ini cuma tak buat jatuh aja. Ributnya 3 hari 3 malam sampai telingaku pusing, kata Tuhan. Saudara, engkau bisa ketawa, tapi itu hati. Ini loh hati. Saya tahu persis kerasnya saya. Saya tahu persis sombongnya saya. Tuhan berkata, engkau memegang kebenaranmu lebih daripada Tidak banyak yang mengerti. Tapi saya mau berkata,
Kalau engkau mengerti bagaimana engkau tidak lagi mempertahankan apapun, tahun depan engkau akan lihat yang besar. Tidak mempertahankan apapun artinya Tuhan bilang berlutut, tidak pakai malu Tuhan. Tuhan bilang nangis. Tuhan bilang kasihi istrimu, kasihi apapun harganya. Tuhan berkata puasa. Tuhan berkata loncat, walaupun saudara sudah tua loncat. Itu namanya tidak ada lagi penyangkaan. Tuhan bilang itu duit 100 juta, lepaskan. Pada waktu engkau tidak mempertahankan apapun dalam hidup ini, Allah bisa pakai engkau karena engkau begitu fleksibel di dalam Tuhan. Yang ketiga, bicara soal kasih karunia, rendahan hati. Kita harus begitu kosong sampai kepenuhan Kristus memenuhi kita. Saudara, terlalu banyak hati kita ini dipenuhi dengan beban. Hati kita dipenuhi dengan target. Hati kita dipenuhi dengan impian. Hati kita dipenuhi dengan prinsip. Harus begini, harus begitu. Saudara, hati kita itu penuh dengan segala macam. Sampai tidak pernah Allah bisa memenuhi kita. Padahal Alkitab berkata, janganlah engkau mabuk karena anggur, tapi hendaklah engkau apa saudara? Penuh dengan roh. Bagaimana bisa penuh dengan roh? Sekarang saya mau bilang, ini gelas. Misalnya gelas, bayangkan segini gelas ya. Kalau seginya ini sampah. Walaupun di atasnya roh. Ini sebenarnya bukan penuh dengan roh. Penuh dengan roh dan sampah. Betul? Kalau ini segini gelas, segini penuh dengan kekhawatiran. Rohnya cuma segini. Ini namanya penuh dengan apa? Kekhawatiran dan roh. Tapi bukan penuh dengan roh. Dan Alkitab berkata ini perintah. Hendaklah engkau penuh dengan untuk penuh dengan roh berarti saudara harus kosong. Dan kosong itu berarti menyerahkan semuanya. Menyerahkan. Kalau engkau khawatir, serahkan. Engkau takut, serahkan. Engkau kesal, serahkan. Engkau semuanya serahkan. Cuma itu. Serahkan. Serahkan dan serahkan. Kalau saudara mencapai ini, maka engkau akan berjalan dalam kasih karunia. Engkau akan bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Saya tidak berpanjang. Kita akan masuk dalam doa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan. Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.